Kevin Aprilio dan istri baru saja menggelar tasyakuran akikah untuk putri pertama mereka, Kimova Dasha Aprilio. Tasyakuran ini diadakan kecil-kecilan di rumah dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat. Proses tasyakuran pun berlangsung tidak terlalu lama dengan urutan acara pada umumnya, yakni sholawat bersama dan pemotongan rambut. Memasuki usia 40 hari, Kevin menuturkan bahwa istrinya masih kerap begadang karena harus selalu menyusui. Namun untungnya selain lapar dan ingin mengganti pampers, bayi kecilnya itu tidak pernah rewel dan terlalu merepotkan. Sejauh ini pun belum memutuskan untuk memakai jasa babysitter karena masih sanggup dan ingin menikmati momen mengurus anaknya secara langsung. Kehadiran putri kecil ini memanglah suatu keberkahan untuk keluarga mereka. Setelah penantian cukup panjang, pasangan ini sangat bersyukur telah memasuki fase menjadi orang tua dan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk masa depannya. Lantas benarkah perihal parenting mereka akan membesarkan anaknya mengikuti zaman tanpa campur tangan orang tua? Dari prosesnya. Jadi hari ini kita di Kimova ya, sama kemarin. Jadi tadi ada doa dari Ibu Hajian, terus dihadiri anggota keluarga dari Cici sama saya, terus saya teman-teman wartawan juga. Dia saya ngomongnya habis dibacain doa, kok masing-masing anggota keluarga potong rambutnya Kimova, dimotong-motong dikit-dikit gitu, simbolisnya. Seperti apa sih ini sudah 40 hari ya Kimova ya? Iya. Ya, seperti apa 40 hari kehidupannya setelah ada Kimova yang 40 hari ini nih gimana nih ya? Begadangnya. Yang hebat Vici sih dia, karena dia masih kita menyusuinya dia masih masih jadi Vici yang lebih banyak kerja keras, ya aku paling bantu potong apa gitu. Terus kalau ngangkat Kimova kemana untuk mandi ya bantu dikit. Jadi hebat dari Vici. Dia suka rewel nggak Kalau tetap ini ya, tapi Vici yang paling dia nangis kalau habis susu atau dia kayak minta diganti popoknya gitu pampersnya gitu. Kak Kevin sendiri udah bisa Ya. Dia udah bisa. Andi juga bisa tapi betul. Terus apalagi Nidurin mungkin kita paling susah tuh. Nidurin terus nggak narok bangun lagi, nah gimana tuh? Ya diarahin dia sih. Tapi bisa nggak bisa. Cuman dia biasanya ya kalau nangis ya mungkin mau asik gitu. Jadi kayak apa? Selama ini solusinya ya udah asik ibunya beres. Nah, mungkin sudah memakai babysitter atau mungkin belum apa-apa? Saat ini belum ya. Kita berdua. Kenapa tuh alasan itu? Karena mungkin anak pertama ya, jadi aku kayak nggak mau ngelewatin sesuatu yang dia bisa, misalkan bisa angkat kepala, aku mau lihat sendiri gitu. Ya, saya selalu tawarin dia, kalau mau babysitter, it's okay. Saya insya Allah sanggup lah. Jadi dia nggak mau gitu. Masih kuat lah. Tapi Kalau udah bener nggak loh, kuat, bilang aja ya. Senang banget sih, maksudnya emang ya sometimes kan setiap hidup kan punya fasenya masing-masing. Mungkin ada yang pacaran dulu, ada nikahan, bisa ya mungkin next bisa punya anak tuh ya one of life's blessing lah. Jadi aku sama Vici bersyukur banget gitu. Dan sekarang juga kalau ketemu teman-teman media udah ada nih gitu kan, biasanya kan kapan ini ya udah dong udah. Untuk mamanya sendiri nih, sempat ngerasa ada baby blues nggak? Atau karena full support dari mama papa, dari suami yang selalu ada, jadi nggak pernah ngerasa baby blues? aku nggak ngerasain sih kayak stres atau depresi gitu. Aman. Ada Cuman agak kaget aja kalau harus bangun 2 jam sekali kan, apalagi kalau malam dia bangun aku langsung kayak kaget gitu. Itu mungkin awal-awal aku agak sedikit berat sama pusing karena kan kurang tidur. Itu aja sih. Tapi bisa dibilang juga menikmati prosesnya. Iya, gitu. Iya, menikmati. untuk Vici sama dia Google aja dia, tapi dia rajin ngulik orang. Jadi Jadi dia aku nggak lebih apa dia cek Google gitu, tapi dia cross reference juga. Jadi
jawaban A, dia lihat jawaban B gitu, tapi yang paling cocok buat dia yang mana gitu. Terus tanya dokter juga. Jadi aku lebih percaya Google sama dokter dibandingin mama sih. Karena dokter itu kadang-kadang kan udah lama kan, Iya, jadi kayak beda. misalkan debat kayak dia harus dikasih minyak yang ketelon gitu ya. Tapi aku nggak mau, aku bilang itu nggak boleh, nanti kulitnya sensitif. Jadi ya ada kayak gitu-gitu biasa. Jadi Nah. ternyata style parenting itu ya beda-beda ya, nggak bisa dicek yang benar tuh begini, yang salah begini, kayak apa banyak references juga gitu. Tapi ujung-ujungnya yang paling kita nyaman yang kita ambil gitu. Tapi mungkin Kita kasih mencoba cari itu. Iya. tapi mengatasi cekcok itu sebenarnya pasti kan Iya, orang terutama, orang tua pengen ah. begini, mungkin kita juga pengen Aku parenting. masih liatnya Google nih, terus aku tanya dokter. Nah, jadi dia diem. Terus aku bilang dulu sama sekarang itu beda, sekarang itu udah canggih ya kan. Kayak lahiran sekarang 6 jam udah bisa jalan. Dulu mungkin 2 hari atau yang normal baru cepet ya, kalau Sesa kan 2 hari gitu. Jadi beda banget. Jadi aku bilang ya beda dulu sama sekarang. Gitu sih. Cuman aku pasti liatin buktinya kayak di Google atau dari dokter. Ya. Kisruh rumah tangga pasangan selebriti Tengku Dewi dan Andrew Andika sepertinya telah menjumpai titik temu. Setelah beberapa kali melewatkan sidang mediasi, kedua pasangan ini akhirnya menghadiri persidangan untuk pertama kalinya. Dari penuturan Tengku Dewi, menurutnya sidang mediasi pertama ini dinyatakan gagal dan ia tetap pada tuntutannya untuk bercerai. Sementara Andrew masih belum bisa menyimpulkan hingga adanya pembacaan putusan langsung dari persidangan minggu depan. Sidang mediasi ini pun berjalan cukup lama dikarenakan adanya proses penyampaian alasan masing-masing mengapa rumah tangga ini sudah tidak dapat dipertahankan. Namun meskipun sedang dalam proses perceraian, baik Andrew dan Dewi mengaku komunikasi mereka saat ini sudah kembali baik. Aktor 37 tahun itu juga sudah menyanggupi perihal nafkah yang akan diberikan untuk keperluan anaknya. Lantas apapun itu hasilnya nanti, keduanya sudah legowo dan berjanji akan rukun demi masa depan kedua anak mereka. Tadi sudah berjalan ya, tadi udah sidang juga, terus kita udah mediasi juga, udah ngobrol berdua, ngobrol bareng sama pacarnya juga, dan semuanya berjalan dengan lancar sih. Mungkin ada titik temu bang dari proses mediasi. Kita masih belum tahu prosesnya sampai mana, karena nanti setelah itu juga bakalan masih ada pembacaan gugatan juga, terus ada laporan hasil mediasi juga ya. Jadi masih berjalan sih, minggu depan masih ada jalan masih berjalan. Berarti mediasinya gagal? Lanjut sidang atau gimana? Ya itu kita masih nggak tahu, masih belum tahu jawabannya apa, tapi nanti minggu depan ya hari apa? Hari Rabu tanggal 20 bakalan ada sidang lagi untuk membahas soal mediasi. Berarti agendanya apa bang di minggu depan? Mediasi juga atau gimana? Laporan dari hasil mediasi yang masih dibacakan sama nanti. Bang, sepertinya mediasi hari ini emosionalnya dapat banget. Seperti apa tadi nangis di dalam? Kayak ini matanya sempat banget. Ya ini pertama kali ngerasain berada di pengadilan, terus pertama kali ngerasain perceraian juga, jadi ya pasti emosional sih. Yang membuat emosional itu apa sih bang? Saling mengungkapkan perasaan masing-masing atau adanya? Kayaknya lebih ke suasananya aja sih, suasana persidangannya, terus suasana oh iya ya ternyata seperti ini loh gitu loh proses persidangan perceraian, jadi lebih ke situ sih. Terus apa yang dibacakan sama hakim juga, terus sama apa yang pas mediasinya juga gitu loh, jadi suasananya aja sih yang buat jadi emosional. Adakah tadi merenung sedikit untuk membatalkan perceraian atau seperti apa sih bang? Ada kepikiran nggak? Kita masih gimana ya, kita masih berusaha untuk mencoba untuk melihat dulu nanti kita kemana arahnya, tapi yang jelas ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, apapun itu hasilnya ya kita Mungkin ada tanya dari sendiri nanti pengen gitu berpisah atau seperti apa? ya kita lihat aja nanti ya kan yang
Dewi kan, jadi ya kita coba gimana caranya ya kita lihat aja nanti dari satu kesalahan itu pasti ada, tapi ya ini semua udah berjalan, ini semua udah dilaluin berbulan-bulan gitu kan, dan sekarang aku baru bisa ada di sini setelah semua yang udah dilewatin gitu. Jadi ya tinggal menjalani aja, kayaknya nggak lama lagi juga bakal ada Bang, ini janjian pakai baju putih emang saling kontak? Iya. Kita Janjian gitu, Bang? iya, karena kita juga udah buka hubungan juga, kita udah chat-chatan segala macem, jadi ya apa ya, tadi juga sempat chat-chatan pakai baju apa, ya udah pakai baju putih aja, ya udah pakai baju putih juga. Oh, janjian berarti ya, Bang? Komunikasi lancar, Bang? Ya. Karena kan komunikasi lancar, terus kemarin juga sempat dijemput juga gitu. Ini titik baik dari kalian untuk menghubungi awal lagi nggak sih? Hubungan awal lagi dari mana? Kita nggak tahu ya, tapi kita cuma bisa berdoa aja sih. Tapi sebenarnya di hati kecil dirimu sendiri masih ada rasa sayang nggak sih buat kakak? Pastilah masih ada lah. Namanya dia ibu dari anak-anak ya, jadi pasti masih ada rasa sayang. Tapi ada rasa takut nggak sih ketika digugat cerai sama Kak Dewi? Iya, kaget ada, takut ada. Ini udah 2 kali dia gugat aku juga. Jadi mungkin ya memang udah matang dan mantap juga pilihannya untuk bercerai. Jadi ya, aku coba jalanin dan aku coba terima pilihannya. Pertama kali mediasi ya, pokoknya intinya kita sepakat untuk berpisah secara baik. Tapi ada rasa penyesalan nggak di dalam? Tadi sempat berlinang air mata Kak Dewi. Karena air mata mungkin karena biasanya kan kayak ngeliat di TV gitu ya, kayak nggak pernah terbersit kok bisa ada di sini gitu. Tapi ternyata terjadi di hidup aku gitu, kayak namanya cewek ya, perempuan gitu kan, melo aja sih, lebih kayak iya ya, bener ya ini terjadi. Yang membuat lama tadi mediasi itu apa sih kan? Yang buat lama itu sebenarnya karena kita memang harus ngeluarin unek-unek dari hati ke hati kan, dan pihak aku, pihak Edu, apakah ini hubungannya memang mediatornya sendiri kan berusaha untuk sebisa mungkin memediasi kita supaya ya jangan ada perceraian. Tapi kita juga di sini udah jelasin ke mediatornya, kita sudah coba secara kekeluargaan mediasi sendiri dan tidak menemukan jalan keluar, dan kita juga sudah sepakat untuk menjalani proses ini dengan tidak ada drama, benci, dendam, baik-baik. Jadi lama lah digalinya sampai dapat keputusan oke, berarti memang kita ke step selanjutnya. Tapi ada komunikasi juga, tadi Kak Andrew juga bilang sempat komunikasi soal baju, mau pakai baju apa hari ini. Katanya janjian kan? Oh iya, aku aja lupa. Oh dia sempat nanya sih kayak pakai baju warna apa, pakai baju apa, kemeja warna apa, putih. Oh, oke. Mempertegas saja ternyata dia mau kapelan ya. Mbak Dewi mempertegas saja, berarti mediasi benar gagal atau Gagal ya. ada Kalau kesempatan misalnya sekali lagi? Tidak ujuk tuh berarti gagal kan? Oh gagal. Doain aja ya teman-teman, semoga ini yang terbaik buat aku sama Edu. Kita juga udah sepakat untuk besarin anak bareng-bareng tanpa adanya huru hara. Jadi doain aja semua prosesnya lancar. Mungkin kita memang harus ngelewatin ini dulu kan. Tuntutan Dia menyanggupi, alhamdulillah. Semoga bertanggung jawab ya, karena anak-anak kedepannya masih panjang ya, Say. Semoga dia jadi orang tua yang bertanggung jawab. Sewa rumah ini kelanjutannya seperti apa sih? Oh, yang aku sewain rumah. Jadi aku tuh ada rencana pengen coba-coba dulu stay di Bali. Tadinya mau aku jual, cuma aku mikirnya, aduh takutnya nanti nggak betah gitu kan di sana, karena harus memulai sesuatu yang baru. Eshannya harus pindah sekolah juga. Kayaknya aku jangan ngambil keputusan tuh yang terburu-buru, jadi aku pikir ya udahlah liburan aja dulu, yang long stay dulu aja gitu. Lumayan sewanya itu rumah bersama dengan Andrew atau seperti apa? Maaf. Tapi Sama tadi aku Kak yang setelah Andrew, pisah sama dia ya. tapi tadi Kak Andrew kayak nggak ini melepas Kak Tengku pindah ke Bali, nggak pengen gitu. Katanya iya. pengennya deket-deket aja gitu. Enggak, dia tahu kok aku orangnya bosenan, paling juga nanti pulang. Untuk di Bali sendiri berapa lama sih Kak nanti? Rencana sih pengen cobain 3 bulan dulu sih, tapi masih bolak-balik. Kalau misalnya memang ada kerjaan di Jakarta ya bolak-balik. Tapi kalau misalnya di sana aku kayak menemukan sesuatu yang menurut aku bisa lama di sana, ya why not gitu, mencoba sesuatu yang baru. Rasa pindahnya di Bali itu kenapa? Karena memang
apa ya, udah dreaming aku tuh dari dulu memang pengen di sana. Cuma balik lagi kan sekarang udah punya anak ya, kalau masih sendiri mau kemana-mana tuh kan enak, sekarang bawa buntut 2, jadi apa-apa tuh harus dipikirin, mulai dari tempat harus nyaman. Kalau sendiri aja ngekos juga bisa, bener gak? Kita harus pindah. Terus Aisyah juga udah mulai sekolah playgroup kan, udah teman-teman dia udah banyak juga di sini. Aku cuma takut nanti dia harus memulai itu sendirinya ya, jadi ya udah deh, coba tinggal beberapa bulan dulu. Setelah 2 dekade berkarya di belantika musik Indonesia, Kotak akhirnya kembali menggelar konser bertema anniversary pada 23 November mendatang. Band yang beranggotakan Tantri, Chua, dan Sela ini rencananya akan menggelar konser yang berbeda dan lebih fresh dari penampilan mereka yang lain. Menurut penuturan Tantri, mereka akan membawakan setidaknya 24 lagu, serta juga akan mengundang kolaborator untuk memberiakan acara. Pemilihan lagu juga sangat diperhatikan berdasarkan popularitasnya dan telah diaransemen ulang khusus untuk konser ini. Sepanjang kita ketahui, Kotak adalah salah satu band yang tetap eksis di berbagai kalangan hingga saat ini. Namun menurut personilnya, mereka tetap saja pernah mengalami fase naik turun, bahkan sang vokalis sempat berniat ingin mengundurkan diri. Tapi syukurnya mereka berhasil mengalahkan ego masing-masing dan tetap memutuskan bertahan hingga bisa sampai ke titik sekarang. Lantas benarkah untuk merayakan semua momen itu, Kotak telah mempersiapkan banyak kejutan bagi fansnya di konser nanti? Nanti kita akan membuat sebuah konser 2 dekade Kotak di Hall Basket Senayan. Nanti kami akan memberikan sajian yang memang pastinya akan berbeda sekali dengan sajian konser reguler biasanya Kotak. Kami akan membawakan kurang lebih sekitar 20 lagu ya. Mendadak serak ya, dengan 20 lagu Kotak, 24 lagu lah, kurang lebih 24 lagu Kotak. Terus juga kami akan mengajak beberapa kolaborator juga untuk tampil di acara konser 2 dekade Kotak. Dari sajian visual, lighting, panggung itu udah pasti berbeda, dan kita sangat excited banget ya untuk bisa tampil nanti di konser 2 dekade Kotak ini. Apakah nanti Tantri nyanyi sambil terbang-terbangan kah, atau mungkin keluar terbang gitu api dari gitarnya? Bang Sela kan seperti apa sih gimmick nanti di atas panggung? banget ya. Random. Kalau gimmick, pokoknya keseluruhan konsep-konsep kita ini kita pengen engage. Kita pengen ada engagement antara kita yang di atas panggung dengan para penonton yang datang gitu. Jadi tadi yang Tantri pas preskon bilang ada Mas Aji, beliau adalah seorang healer. Jadi di salah satu lagu biasanya kan kalau namanya orang konser ya main handphone, rekam, loncat-loncat, nyanyi-nyanyi, udah gitu kan. Tapi kita pengen di sini ada sesi di mana kita mengenal diri sendiri. Healing, bahasa Tantri nanti healing. Jadi ada yang dibawa nanti sepulang konser itu ada cerita yang berbeda dibandingkan nonton konser kebanyakan. Untuk pemilihan lagunya sendiri kan Kotak sini kan banyak nih lagu-lagunya. Untuk pembawaan di konser ini seperti apa pilihan lagunya? Kalau dari segi lagu kita pasti research dulu by data, kira-kira berapa lagu, kayak katakanlah sekitar 10 lagu teratasnya yang memang hitsnya Kotak di beberapa platform digital. Terus juga nanti kita akan bawain beberapa lagu-lagu yang memang tidak pernah kami bawakan di panggung reguler biasanya. Terus ya dari segi aransemen pun pasti akan berbeda, karena bagian musik nanti Bapak Sela yang akan berbicara. Kita akan membawa suasana yang tadi sempat Chua bilang, Kotak itu kan memang apa adanya ya, Kotak yang dilihat sehari-hari gitu. Kita kepengen membawa suasana yang memang intim aja buat teman-teman yang memang pengen datang dan kurang lebih tahu bagaimana basicnya Kotak di sosial media doang ataupun pernah ketemu sama kita. Kita pengen mereka hadir dan merasakan bagaimana sih vibe-nya Kotak sudah sampai di usia 20 tahun ini gitu. Itu sih ya. Untuk sebenarnya sih perjalanan kami itu kan memang sebenarnya
dinamis banget ya, punya perjalanan yang dibilang lurus banget juga enggak, pastilah ada berantemnya, ada miskomnya, ada beda pendapatnya dan segala macam gitu, apalagi kita punya egosentris yang cukup berbeda-beda gitu. Dan akhirnya kalau misalnya ditanya titik terendahnya, mungkin hampir setiap fase pendewasaannya Kotak tuh itu merupakan titik-titik poin untuk akhirnya kita bisa sampai di titik paham satu sama lain gitu. Jadi kayak misalnya sampai sempat pernah ada momen di mana aku memutuskan untuk hampir mau keluar waktu itu ya. Itu hampir mau keluar karena memang satu hal yang memang komunikasi yang kurang baik lah saat itu. Jadi di situ tapi dapat momen juga diingetin sama Allah, ada tragedi kalau boleh di flashback tahun 2018 itu aku bentrokan sama gitar Sela. Jadi sempat bocor hampir sekitar 2 cm dengan deket mata, itu bisa hampir buta dan segala macam. Itu jadi kayak yang wah, kayaknya nggak boleh sesombong itu, nggak boleh terlalu egois sama anak-anak yang lain di aku. Jadi aku nggak bisa berpikir kalau misalkan kayaknya kalau keluar itu adalah bukan suatu keputusan yang tepat. Pikirku seperti itu. Akhirnya kita memutuskan untuk sama-sama saling berkomunikasi dengan baik, dan di situ adalah titik terendah sekaligus titik baliknya Kotak untuk bisa melihat bagaimana ternyata musik kami itu harus lebih dewasa lagi. Bagaimana cara pola pikir kami terhadap musik, terhadap band ini sendiri menjadi sesuatu yang lebih dewasa lagi. Yang lalu, mungkin kita butuh banget latihan harus ketemu gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang mau latihan itu dipermudah dengan teknologi yang udah ada saat ini. Contoh, kita bisa mau latihan ya, kita nggak perlu lama-lama latihan, mungkin bikin aransemen dulu di rumah, aku sebarin lewat email, suruh ngulik masing-masing di rumah. Kadang email. Orang jadul di WhatsApp kayak gitu-gitu. Corporate sekali. Habis itu ngulik, nggak butuh waktu lama untuk latihan karena udah dikasih materi masing-masing. Itu teknologi sekarang. Tapi untuk zaman dulu itu susah banget, emang harus ketemu karena memang zamannya belum seperti sekarang ini. Tapi kalau ngomongin seperti zaman seperti saat ini, diomongin latihan, nggak juga sih, anak-anak males juga latihan. Saya benerin ya, kita nggak males, lebih ke nggak ada waktu. Kan lebih, jadi kalau misalnya ada waktu kosong tuh kami lebih prefer untuk keluarga. Jadi memang dan kebetulan kan alhamdulillah sudah 20 tahun, jadi udah tahu gitu chemistry-nya. Pun kalau tiba-tiba dari pihak acara kita mau request lagu ini dibawain ya, kita cek sound aja tuh dibuat latihan gitu. Jadi tahu nanti kayak tadi si Sela bilang, kita harus ntar digini pas lagi cek sound jadi aja. Jadi nggak ada waktu khusus ya. Mungkin pas lagi untuk konser 2 dekade ini jadi lebih banyak waktu yang kita keluarkan, kita korbankan dari segi keluarga untuk bisa fokus ke aransemen, latihan, apa segala macam sekarang. Gitu. Kalau untuk regular show sih, insya Allah masih bisa diatasi di check sound. Tadi juga kan disinggung perihal ngeband untuk keluarga. Mungkin memaknai untuk Mas Ibrahim seperti apa sih? Maknai apanya?